Ayahku adalah dewa perang. Bab 485. Melihat mobil yang hanya menyisakan pantatnya jauh dalam sekejap, Shen Feixue mencengkeram hatinya dalam depresi. Dia mengertakkan gigi. Aku merindukanmu. Haha. Aku ingin menggigitmu sampai mati. Tunggu saja aku, kalian berdua ayah dan anak. Tunggu saja aku. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Mulai sekarang, aku tidak hanya memblokir pintu. Aku akan memblokir semua jendela. Lihat bagaimana gadis kecilmu bisa lepas dari telapak tanganku. Dikatakan, wajah Shen Feixue sedikit berubah, seperti penyihir cantik. Guan Qianjun membawa Qian-Qian ke Hotel Internasional Tianjiang dan pergi ke lantai yang sesuai. Pintu lift terbuka. Ada pria-pria besar berbaju hitam di sekeliling koridor, semuanya sombong dan penuh roh jahat. Mereka menatap Guan Qianjun dengan dingin. Salah satu dari mereka bahkan bertanya dengan muram, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tahukah kamu bahwa lantai ini telah dipesan oleh tuan muda kita, dan tidak ada yang boleh masuk sesuka hati?" Qian-Qian mencubit pinggangnya dengan kedua tangan dan berkata dengan kejam, tidak ada tempat di seluruh bumi yang tidak bisa dikunjungi ayahku. Kamu sangat sombong, jadi berhati-hatilah agar tidak ditampar wajahnya. Bagaimana kalau aku menamparkan wajahmu sekarang? Guan Qian-Qian telah bosan dengan Shen Feixue selama 2 atau 3 hari, tapi itu tidak menarik sama sekali. Sekarang dia telah menemukan tempat di mana dia dapat mengekspresikan kepribadiannya, dia harus memainkannya secara maksimal. Bahkan saat tidak ada angin, dia memikirkan ombak setinggi 3 kaki. Belum lagi angin arogan ini. Mendengar ini, para preman dan pengawal itu tertawa terbahak-bahak, penuh geli dan hina. Orang yang baru saja berbicara bahkan tidak melihat ke arah Qian-Qian, tetapi menatap Guan Qianjun, dan berkata dengan licik, "Putrimu sangat sombong, tapi kami tidak akan berdebat dengan gadis berusia 5 atau 6 tahun. Dia bodoh karena kamu, sang ayah, yang mengajarinya. Kamu menamparkan dirimu sendiri 2 kali dan masalah ini akan selesai. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan kedua tangannya dengan arogan dan menggoyangkannya di depan Guan Qianjun. Guan Qianjun merasa geli untuk beberapa saat, tapi dia juga mengerti. Orang-orang ini sebenarnya tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Hanya untuk memberi kesempatan pada seseorang. Namun, mereka tidak mampu mendapatkan kekuatan ini. Guan Qianjun hanya duduk di sofa di samping koridor dan menyilangkan kaki. Dia berkata dengan tenang, "Qian-Qian, beri mereka pelajaran." "Baiklah, ayah. Aku akan memberi mereka pelajaran." Qian-Qian sangat bersemangat. Benar saja, mengikuti ayah itu menyenangkan. Segera setelah itu, dia mengancam pria besar itu, "Kamu harus hati-hati, kataku 321. Aku akan menggunakan keahlianku yang kuat, aku bisa melempar pisau, akulah ratu pisau melempar. Perhatikan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jika kamu kalah maka kamu akan marah padaku." Sekelompok pria besar tertawa terbahak-bahak. "Aku pergi, menakutkan sekali. Gadis berusia 5 atau 6 tahun ini bisa bermain pisau lempar, dan dia adalah ratu pisau lempar. Dari mana kamu mendapatkan pisau terbang mainan plastik itu? Ayo tunjukkan padaku. Mungkin gadis kecil ini benar-benar bisa memamerkan kekuatannya. Aku tunggu dan lihat saja, hahaha." Di tengah tawa mengejek ini, Guan Qian-Qian membacakan 321 dengan tenang. Lalu, dia melambaikan tangannya terus-menerus. Di udara, seberkas cahaya dingin melintas. Cahaya dingin ini sangat lemah sehingga orang-orang besar itu bahkan tidak menyadarinya dan terus tertawa. Tetapi, tiba-tiba, mereka menemukan ada yang tidak beres. Mengapa selanjutnya? Dingin. Lihat ke bawah. Tiba-tiba, satu demi satu, mereka berseru satu demi satu. Ikat pinggang mereka terpotong entah kenapa. Celana mereka jatuh ke tanah, dan sepasang kaki tebal dan berbulu menyembul keluar. Mereka begitu ketakutan sehingga tanpa sadar mereka membungkuk dan mencoba menarik celana mereka. Pada saat ini, Qian-Qian berteriak, "Bibiku ada di sini." Lalu, lompat. Ada beberapa gerakan miring di udara. Tiba-tiba, dengan tendangan kecil, dia menginjak punggung pria besar yang baru saja berbicara itu. Pria bertubuh besar ini membungkuk dan melepas celananya, dengan punggung menghadap ke atas. Saya tidak tahu betapa mudahnya menginjak Qian-Qian. Langsung, dia menginjak pria besar itu dengan suara keras, dan seekor kuda besar datang berbaring. Anjing itu menggerogoti lumpur dan membenturkan dagunya ke lantai. Dia berteriak kesakitan. Berteriak dengan sangat keras.
Bayi kecil itu bangkit dan melompat ke punggung pria besar lainnya. Dengan langkah berat yang sama, lelaki itu terjatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dahiku terbentur begitu keras hingga kepalaku berdarah, dan aku langsung merasa tidak enak. Di sisi lain, Wang Chai tidak melewatkan kesempatan untuk memamerkan keahliannya, ia juga melompati dan mulai terbang. 4 cakar menghantam punggung salah satu pria besar itu dengan keras. Meskipun Wang Chai hanya berbobot 30 atau 40 pon, ia ditempa secara khusus oleh Guan Qianjun dan mengambil ramuan dalam naga. Anak anjing bukanlah hal kecil. Kekuatan ini lebih besar dari Qian-Qian. Injaklah. Ledakan. Pria besar itu memecahkan beberapa retakan di lantai dan langsung pingsan. Ada suara gemuruh terus-menerus dari tempat kejadian, dan 2 atau 30 pria besar terinjak-injak ke tanah di lobi dan koridor. Ketika seorang pria dan seekor anjing jatuh ke tanah, lebih dari 20 pria bertubuh besar, dengan wajah berlumuran darah dan gigi tanggal, meratap, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa bangun. Qian-Qian bertepuk tangan dan berkata dengan bangga, "Huff, jika kamu ingin melawan putri ayahku yang kuat, kamu masih jauh. Dasar pengecut, itu keterlaluan. Kamu sangat tidak berguna, beraninya kamu makan makanan ini. Pulanglah dan jual ubi." Wang Chai menggonggong dengan penuh semangat, seolah berkata, "Sungguh pecundang. Dasar pecundang." Sekelompok preman dan pengawal ingin menangis tanpa air mata. Alasan utamanya adalah saya meremehkan anak ini. Jika saya lebih serius, saya tidak akan diberi pelajaran yang menyedihkan seperti itu. Setidaknya, aku bisa bertahan lebih lama. Untuk mendapatkan pelajaran yang menyedihkan lagi. Dari sebuah pintu di koridor, seorang pria berusia 30-an tiba-tiba keluar. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, tetapi juga memancarkan aura yang garang dan ganas. Dia berpakaian tidak biasa dan jelas seorang pria muda. Dia melihat pemandangan ini. Dia terkejut dan berteriak keras, "Apa yang terjadi?" Begitu dia mendengar suaranya, Guan Qianjun yakin bahwa pria inilah yang menelepon sebelumnya. Pria besar yang berbicara itu jelas merupakan pemimpin dari kelompok preman dan pengawal ini. Dia berjuang untuk bangun, menutupi dagunya yang hancur, dan berlari ke arah pria itu dengan seringai di wajahnya. Dia memberitahuku apa yang terjadi barusan dengan rasa malu yang bertambah. Tuan muda itu menamparkan wajah pria besar itu dengan keras dengan punggung tangannya. Tuan muda ini sepertinya memiliki kekuatan, dan dia segera melemparkan pria besar itu ke tanah. Kemudian, dia perlahan berjalan menuju Guan Qianjun, berdiri di depannya, dan mengerutkan bibir. Lumayan. Memang benar keberadaan yang bisa membunuh Zhao Liangyongdu. Sungguh mengesankan. Bahkan putrimu telah dilatih dengan sangat baik olehmu. Seekor naga telah muncul dari kota Yunhai. Guan Qianjun memutar matanya dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya. Dia bertanya dengan tenang, "Siapa kamu? Rahasia apa yang kamu ketahui tentang Zhao Liangyong?" Pria itu tertawa, "Nama saya Ye Chen, dari kota Tiandu, Zhao Liangyong." Dia tidak hanya seorang master yang pandai kaligrafi dan melukis, tetapi juga masih pemimpin yang mematikan. Bab 486. Pemuda dari kota Tiandu ini sepertinya benar-benar mengetahui sesuatu. Guan Qianjun tertarik saat mendengarnya, tapi Ye Chen berhenti. Ekspresinya agak mencolok, saat dia menatap Guan Qianjun dengan tajam. Lao Guan sedikit tidak senang, apakah hanya sedikit? Ye Chen terkekeh, tentu saja lebih dari itu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda ingin bersaing dengan saya. Jika saya kalah, saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tetapi jika kalah, tanganmu harus dipotong. Pada akhirnya, itu sangat kejam. Guan Qianjun tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah, "Ye Chen, kamu dan aku seharusnya tidak memiliki keluhan sama sekali, kan? Kamu berasal dari kota Tiandu, dan aku telah tinggal di sini. Tidak ada air di sumur yang mengalami konflik dengan sungai. Bertaruh saja dan potong kedua lengannya. Apa maksudmu?" Saat dia mengatakan itu, Dewa Perang sudah sedikit marah. Kota Tiandu adalah kota terpenting di Kerajaan Naga. Orang yang datang dari sana adalah orang lain yang berpenampilan seperti pemuda dari keluarga kaya. Apa yang dia lakukan benar-benar membuat Guan Qianjun tidak bisa mengerti. Ye Chen tersenyum dingin, "Karena kamu merusak perbuatan baikku. Aku, Ye Chen, dikenal sebagai lukisan setan surga. Lukisan yang aku gambar tidak dapat ditandingi oleh banyak orang di seluruh Kerajaan Naga. Tapi Zhao Liangyong adalah salah satu sainganku. Jadi, aku pergi ke Kabupaten Zhongling kemarin untuk bersaing bagus dengannya, tapi aku tidak menyangka dia tidak hanya kalah darimu dalam kaligrafi dan lukisan, tapi bahkan
Entah kenapa, tidak ada nyawa yang hilang. Katamu, apakah aku sangat tidak bahagia setelah datang jauh-jauh ke sini tetapi harus kembali dengan kecewa? Karena kaligrafi dan lukisanmu bisa melampaui Zhao Liangyong. Aku di sini untuk menantangmu. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum bangga. Apa? Kamu tidak berani menerima tantanganku karena takut lenganmu dipotong. Bukankah seharusnya kamu seperti ini? Dia berkata dengan wajah penuh ejekan. Guan Qianqian memandang ayahnya dengan heran, ayah, ternyata kamu juga bisa menggambar. Guan Qianjun mengertakkan gigi dan menepuk lembut kepala kecilnya. Tentu saja, tahukah kamu bahwa ayahmu sangat hebat? Guan Qianqian bertepuk tangan, ayahku benar-benar mampu melakukan apa saja. Dia adalah pemain serbabisa nomor 1 di dunia. Dia tidak hanya tahu kungfu, dia juga bisa bermain piano, menggambar, dan menulis. Oke. Ayah, mari kita berkompetisi dengan dia dan beritahu dia betapa bagusnya kamu, tapi... Qianqian juga menatap pria bernama Ye Chen dengan sempit. Jika ayahku kalah, kamu menginginkan kedua tangannya. Jika kamu kalah, ayahku juga akan menginginkan kedua lenganmu. Beraninya kamu. Ekspresi Ye Chen berubah. Dia adalah seorang pemuda dari kota Tiandu. Tiandu, itu adalah ibu kota negara. Meskipun dia hanya bisa dianggap sebagai pemuda kelas 2 atau 3 di Tiandu, tidak peduli kota mana yang dia kunjungi di kerajaan naga, dia sudah cukup untuk dikagumi oleh ribuan orang. Di kota Yunhai, bahkan pemuda tertua dari 3 keluarga kaya pun harus bersikap sopan padanya. Terlebih lagi, ia memang dikenal sebagai setan lukis di Tiandu, ia sangat berbakat, muda dan memiliki kemampuan melukis yang mumpuni. Bahkan beberapa pelukis tua yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dalamnya pun memuji. Lukisannya bahkan dikoleksi oleh museum-museum terkait di berbagai negara. Dan sekarang, ayah dan anak perempuan di depan mereka begitu berani dan mengucapkan kata-kata sombong. Ye Chen menatap Qianqian dengan ekspresi galak di wajahnya. Sialan. Jangan mengira kamu bisa menjadi mendominasi hanya karena kamu mengalahkan bawahanku. Aku, Ye Chen, bahkan tidak menganggap serius kedua gadgetmu. Kamu sebenarnya bilang kamu menginginkan dua lenganku. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Rasa arogansi melonjak begitu saja. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk meminta kedua tanganku? Kamu pikir kamu ini siapa? Dengan segala hormat, bahkan jika kamu adalah Tuan Tiandu, aku ingin memperlakukanmu seperti sampah. Kamu sampah. Dia mengangkat Qianqian, berbalik dan pergi. Faktanya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Ye Chen ini tidak tahu apa yang ingin dia ketahui. Itu hanya alasan untuk mengelabui dia agar mencoba bersaing. Melihat punggungnya, Ye Chen mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya penuh penghinaan. Tiba-tiba, dia berteriak, bangun dan jaga ayah dan anak perempuannya. Teriak, dengan beberapa perubahan nada. Hal ini ditujukan pada sekelompok besar anak buahnya. 20 atau 30 pengawal preman jatuh ke tanah. Turun ke tanah dan berpura-pura mati. Tidak ada yang mau bangun. Yang kecil memang kuat, tapi mereka tetap harus berurusan dengan yang besar. Kami hanya ingin menghasilkan uang, bukan kehilangan nyawa. Guan Qianjun tertawa, tanpa menoleh ke belakang, dan berkata dengan sangat meremehkan, kamu anak kecil, kamu harus tahu di mana aku tinggal, pergi saja dan rekrut orang. Aku menyambutmu untuk bertarung kapan saja, tapi lain kali. Saya kira Anda akan menjadi seperti mereka, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Sial, Anda mengundang saya untuk bermain, dan Anda masih begitu sombong. Saat dia mengatakan ini, Guan Qianjun merasa sedikit tidak beruntung. Qianqian juga berkata dengan lantang, sialan. Kamu mengundang aku dan ayahku datang ke sini untuk bermain, tapi kamu masih berani bersikap sombong. Kamu pikir kamu ini siapa? Yang lain adalah sampah. Bagaimana denganmu? Kamu adalah pejuang di antara sampah. Kedua ayah dan anak perempuannya saling memandang, tersenyum, dan mengangkat telapak tangan untuk bertarung. Ye Chen bahkan lebih kesal. Dia mengertakkan gigi dan menahan diri. Akhirnya, ketika Guan Qianjun hendak memasuki lift sambil menggendong putrinya, dia tiba-tiba berteriak. Oke, aku berani bertaruh padamu. Jika kamu kalah, kamu harus memotong kedua lenganmu dan memberikannya kepadaku. Dan, sebelum kamu memotongnya dan memberikannya kepadaku, kamu harus berlutut di hadapanku dan bersujud 100 waktu. Tampar dirimu 100 kali. Panggil aku ayah 100 kali. Aku kalah, lakukan saja apa yang baru saja aku katakan padamu. Guan Qianjun berdiri diam, menoleh,
dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aneh, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi anakku? Qian langsung mengangguk, ya, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi saudaraku? Seorang pejuang di antara sampah sebenarnya ingin menjadi saudaraku Guan Qian. Haha, kenapa kamu tidak pamer pada dirimu sendiri seperti anjing? Meski perkataan Qian menjadi semakin kasar, Guan Qianjun tidak bermaksud menyalahkannya sama sekali. Tampaknya juga sesuai dengan seleranya. Jika Shen Feixue ada di sini, kepala ayah dan anak perempuannya akan hancur. Ye Chen semakin kesal karena diejek seperti ini. Dia bertanya dengan suara serak, lalu apa yang kamu inginkan? Pokoknya, aku berani bertaruh denganmu. Guan Qianjun terlalu malas untuk bersaing dengan orang idiot seperti itu, karena dia merasa itu akan menurunkan levelnya, tapi Qian menyukai kegembiraannya. Dia berkata dengan lantang, bagaimana kalau ini? Jika kami kalah, kamu yang memutuskan. Jika kamu kalah, lakukan hal yang sama seperti yang lain, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilku ayah. Hanya, panggil saja ayah anak anjingku. Dia menunjuk Wang Cai di sebelahnya. Wang Cai memandang Ye Chen dengan bermartabat. Sepasang mata anjing sebesar lonceng tembaga sebenarnya menunjukkan sedikit keagungan. Ini seperti seorang ayah tua yang memandangi putranya yang tidak patuh. Ye Chen, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi dia setuju. Dia tiba-tiba berbalik dan mengucapkan 3 kata dari sela-sela giginya, ikuti. Aku. Ayo. Dia berjalan ke ujung koridor dan memasuki sebuah pintu besar. Guan Qianjun memeluk anak itu dan masuk. Kemudian, dia sedikit terkejut. Bersambung.